Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang akurasi dan presisi pada instrumentasi. Yang pertama, definisinya. Jadi, akurasi itu merupakan harga terdekat dengan suatu pembacaan instrumen yang mendekati harga sebenarnya dari variabel yang diukur. Jadi akurasi itu semakin akurat nilainya, semakin dekat dengan nilai yang diukur. Kemudian presisi itu merupakan suatu ukuran kemampuan untuk mendapatkan hasil pengukuran yang serupa. Hasil pengukuran yang serupa dari beberapa pengukuran artinya. Ya, supaya lebih jelas tentang definisi akurasi dan presisi, maka kita lihat contohnya. Jika kita bandingkan akurasi dan presisi, maka kita bisa melihat dari 4 contoh berikut. Yang pertama, jika hasil pengukurannya itu ada di tengah-tengah seperti ini. Jadi di sini ada 3, 1, 2, 3. Nah, ini disebutnya pengukurannya akurat tapi tidak presisi. Jadi dia mendekati nilai sebenarnya tapi masih tidak serupa antara 3 pengukuran ini. Nah, kita lihat yang selanjutnya. Pengukuran selanjutnya ini presisi tapi tidak akurat. Kenapa presisi? Karena dari 3 pengukuran dia serupa nilainya, tapi tidak akurat karena dia tidak mendekati nilai sebenarnya yang ada di tengah sini. Nah, yang presisi dan akurat itu yang seperti ini. Jadi, dia pengukurannya akurat, mendekati nilai sebenarnya, dan 3 pengukuran ini presisi. Jadi dia nilai dari 3 pengukuran tersebut itu hampir serupa. Selanjutnya, tidak presisi dan tidak akurat. Nah, kalau ini dari 3 pengukuran, dia tidak akurat, artinya tidak mendekati nilai sebenarnya, dan tidak juga presisi. Karena di sini dari 3 pengukuran, dia nilainya tidak serupa atau berbeda-beda terus. Kita lihat contohnya dari ada 4 mahasiswa melakukan pengukuran arus listrik pada sebuah resistor. Nah, di sini harga arus listrik sebenarnya itu 2,7 mA. Nah, kita akan mengkategorikan hasil pengukuran dari 4 mahasiswa ini. Nah, yang pertama Budi. Budi ini nilainya dia presisi di 2,9. Tapi dia tidak akurat. Dia akurasinya tidak baik karena nilainya tidak mendekati 2,7. Nah, jadi untuk kategori mahasiswa ini artinya dia presisi tapi tidak akurat. Nah, sedangkan yang kedua Adi. Nilainya 2,3, 2,5, 2,9, 2,1. Nah, dia tidak mendekati nilai sebenarnya 2,7 dan tidak pula presisi. Jadi, Adi ini tidak presisi dan tidak juga akurat. Nah, yang ketiga Zaki, 2,6, 2,7, 2,6, 2,7. Ini masih dibilang akurat karena dia mendekati 2,7. Jika dilihat nilainya, maka Zaki ini presisi dan akurat. Yang keempat, Hilman ini 2,7, 2,69, 2,7, 2,69. Nah, jika kita lihat dibandingkan dengan Zaki, dia lebih akurat dan nilainya juga presisi di 2,7. Nah, ini kita lihat bahwa di sini mungkin bisa kita eliminasi bahwa akurasi jika dibandingkan dengan Hilman, Zaki mungkin kurang akurat. Tapi dia presisi. Nah, selanjutnya untuk
mengetahui tingkat ketepatan atau presisi dari sebuah pengukuran instrumen, itu perlu mengetahui angka penting atau biasanya disebut significant figure. Jadi angka penting ini merupakan indikasi bagi ketepatan pengukuran sebuah instrumen. Nah, ini contoh angka penting hasil pengukuran instrumen ohmmeter. Misalnya 68 ohm. Ini dua angka penting. Nah, dua angka penting ini kalau kita mau dekati, artinya pengukuran ini itu 68 ohm, dia itu bukan 69 ohm maupun ke bawah lagi artinya 67 ohm. Jadi nilainya itu lebih mendekati 68 ohm dibanding 69 atau 67 ohm. Nah, biasanya kalau seperti ini bisa juga ditulis 68 plus minus 1 ohm. Nah, jadi seperti ini kita lihat bahwa presisinya atau di sini errornya plus minus 1. Nah, jika pengukuran itu 3 angka penting seperti 68,0, nah di sini artinya dia jika kita buat seperti yang di atas, dia lebih mendekati 68,0 artinya 68,1 ohm, atau kalau kurang satunya lagi berarti 67,9 ohm. Jadi kalau dibuat errornya kurang lebih menjadi 68,0 plus minus 0,1 ohm. Nah, jadi ini harus diketahui tentang seberapa presisi dari sebuah instrumen dari angka pentingnya. Nah, kita lihat di sini misalnya contohnya tentang angka penting. Nah, di sini ada resistor R1, R2 yang disusun secara seri. Nah, di sini tentukanlah resistansi total atau R totalnya. Bisa kita hitung R total dari sini, maka R1 tambah R2. Kita lihat R1-nya itu 18,7 ohm ditambah R2-nya 3,624 ohm. Nah, bisa kita lihat di sini kalau dijumlahkan akan menjadi sini 21 berarti 22,324 ohm. Nah, ini jika dijumlahkan secara matematik biasa. Tapi kita lihat di R1 ini ada 3 angka penting. Ini kita ganti warna dulu pennya. Di sini ada 3 angka penting. Sedangkan di sini ada 4 angka penting. Maka yang diambil adalah angka penting yang terkecil atau 3 angka penting. Sehingga nantinya hasil ini yang paling mendekati adalah 3 angka pentingnya. Jadi 22,3 ohm. Jadi hasilnya adalah 22,3 ohm. Nah, selanjutnya kita lihat jika ada suatu pengukuran tegangan yang tidak saling bergantung dilakukan oleh 4 pengamat. Tentukanlah A. tegangan rata-rata dan B. kesalahan rata-ratanya dengan memperhatikan angka penting. Nah, di sini kita lihat soal yang A dulu. Berarti diminta tegangan rata-ratanya. Kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Atau di sini ada 5 angka pentingnya. Ini 5 angka penting.
kita rata-ratakan. Ini kalau V1, V2, V3, V4, maka V rata-ratanya, V rata-rata itu sama dengan V1 tambah V2 tambah V3 tambah V4 dibagi N-nya. N-nya artinya di sini ada 4 buah. Nah, kita lihat di sini 117 semua dan dirata-ratakan hasil tegangannya, maka nanti didapat 117,06 volt. Nah, kita lihat di sini nilai rata-ratanya sama 5 angka penting, sehingga tidak perlu kita tambah atau kurangi angka pentingnya. Nah, kemudian yang B, mengenai kesalahan rata-rata. Nah, jadi kesalahan rata-rata bisa kita lihat dengan mencari E maksimum. Atau di sini tegangan maksimum itu ada di V2 117. Maka nanti kita lihat maksimum atau Vmax dikurang V rata-rata sama dengan di sini 117,11 dikurang 117,06. Atau di sini rata-ratanya menjadi maksimumnya 0,05. Begitu juga dengan yang V minusnya. V min dikurang V rata-rata. V min di sini paling kecil adalah 117,02 dikurangi rata-ratanya, atau dibalik sebenarnya, tapi sama. Nanti ini jadi minus 0,04. Nah, kita lihat di sini nanti didapatkan rata-ratanya, artinya 0,05 ditambah 0,04 dibagi 2. Jadi error atau kesalahan rata-ratanya sebesar 0,045. Nah, tapi di sini karena kita lihat angka pentingnya ada 3 dan di sini ada 4, maka ini kita bulatkan angka pentingnya sehingga ini ada plus minus, sehingga nanti kesalahan atau errornya plus minus 0,05 dibulatkan jadi 0,05. Nah, sehingga nanti untuk kesalahan rata-ratanya adalah 0,05. Jadi bisa kita tulis dia 117,06 plus minus 0,05. Seperti ini. Jadi hasil pengukuran ini memiliki kesalahan plus minus 0,05 dengan rata-ratanya 117,06 volt. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.